apa saja materi yang nanti akan disampaikan di 1 semester ke depan ya. Nah, ini kita akan masuk di sub JPMK 1 ya, di mana nanti kita akan mengenal ya istilah kosmetik. Ternyata tidak hanya kosmetik, ada juga yang namanya kosmetik gitu ya. Dan mungkin ada juga istilah kuasi ya, kuasi kosmetik gitu, lain lagi. Kemudian peraturan perundang-undangan kosmetik di berbagai negara ya. Jadi kalau Indonesia itu seperti apa ya, kemudian di ASEAN itu seperti apa, di Korea, di Jepang, di US ya dan lain-lain itu seperti apa. Ya kenapa kita harus tahu gitu ya, tahu karena tentu saja ketika kita memproduksi ya, misalkan pelaku usaha itu memproduksi suatu sediaan kosmetik, harapannya bisa apa? Bisa laku di dunia internasional gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga penjaminan mutu, peraturan khusus bahan-bahan kosmetik ya. Di sini ada prohibited dan juga barang-barang yang bahan-bahan yang termasuk unsafe atau tidak aman. Kemudian Anda juga nanti belajar mengenai INCI ya. INCI itu International Nomenclature of Cosmetic Ingredient. Oke, ini bahasan kita. Sekarang saya akan masuk dulu ya mengenai notifikasi. Coba Anda pernah mendengar kata notifikasi enggak? Pernah pastinya ya. Aku dapat notifikasi nih gitu ya. Misalkan seperti itu. Coba Mbak Amalia. Halo Mbak Amalia. Iya Bu. Apa sih arti notifikasi itu? Kalau setahu saya notifikasi itu kayak pengenal gitu loh Bu, kayak penanda. Jadi kalau ada notif, ada sesuatu yang gitu ya gitu. Nah, ada suatu penanda, oh ini sudah ditandai, ini sudah direkok ya, sudah diketahui begitu ya. Nah, di dalam registrasi bahan obat tradisional atau sediaan obat tradisional ataupun kosmetik ya, itu kita mengenal kata-kata notifikasi. Nah, kalau di kosmetik ya itu notifikasi itu sama dengan ya NIE NIE itu nomor izin edar. Nah, ini seperti ini ya. Nanti coba kalian lihat di peralatannya masing-masing. Pasti akan ada NA terus kemudian 11 digit ya, diikuti oleh angka-angka itu. Nah, artinya ketika suatu produk itu ternotifikasi berarti dia produk tersebut sudah diketahui oleh BPOM ya, sudah didaftarkan dan sebagainya, dan ini berlaku selama 3 tahun dan bisa diperpanjang. Nah, kalau di Indonesia kita tahu ada NA. Oh, ternyata kalau NA itu untuk produk-produk Asia ya, jadi termasuk produk lokal ya, termasuk Indonesia. Jadi kalau kita nanti produknya dari Malaysia juga NA ya, negara-negara Asia ya itu masuk situ. Kalau kode yang lain itu berarti menunjukkan negara lainnya, NP Australia, NC Eropa ya, NT Afrika, dan NE Amerika. Jadi jangan bingung ya, ternyata ini menandakan kode negara. Kemudian berikut-berikutnya nanti bisa belajar sendiri. Oh, ternyata seperti itu ya. Jadi di label kemasan itu pasti akan ada izin edar. Oke, ini hanya sekilas saja memperkenalkan kalau di Indonesia seperti itu. Kemudian registrasi ya, sistem notifikasi kosmetik di Indonesia itu seperti apa? Jadi pelaku usaha ya, misalkan perusahaan kosmetik ya, itu melakukan notifikasi ke Badan POM ya, otomatis ya ada persyaratannya, salah satunya CPKB ya, cara pembuatan kosmetik yang baik. Jika kemudian sudah memenuhi syarat ya, maka nanti akan dikeluarkan oleh BPOM. Nah, ini sebelum produk itu dipasarkan sehingga akan dapat tadi registrasi NA. Nah, mudah ya? Ya. Untuk kosmetik itu lebih mudah dibanding dengan obat tradisional nomor POM TR. Kenapa? Bedanya apa? Ada yang tahu nggak bedanya apa?
Yuk, siapa yang tahu? Masih ingat apa bedanya notifnya TR dengan notifnya NA? Izin menjawab, Bu. Gimana, Mbak? TR itu untuk obat tradisional, kalau NA itu untuk kosmetik, Bu. Ya, itu jelas. Maksud saya sistemnya di dalam notifikasi. Di dalam keluarnya NIE tadi itu loh, Mbak. Ada perbedaan antara produk OT dan produk kosmetik atau produk obat yang sintetik. Bedanya di mana? Coba lihat. Ya, ini pre-market. Apa artinya pre-market itu? Market itu pasar. Sebelum diedarkan atau sebelum dipasarkan. Post market setelah dipasarkan. Ternyata ketika kita punya produk kosmetik yang kita mau pasarkan, berarti kita harus notif dulu ke BPOM. Tolong dong, ini saya punya produk, ya, saya daftar, saya isi formulir, bla bla bla, ya, isi sesuai dengan yang diinginkan mereka, ya. Nanti kemudian kita masukkan. Ternyata setelah mereka cek, oke, berkasnya oke, keluar nilai, keluar notifnya, ya. Kok nggak diperiksa, Bu? Nah, itu bedanya. Ya, kalau kosmetik itu pemeriksaannya nanti di post market. Setelah produk-produk itu dipasarkan, nanti akan ada sampling, ada pengujian. Jadi, misalkan saya mengeluarkan produk sampo, ya. Kemudian oleh BPOM nanti di pasar itu diambil di sampling, nanti diuji. Kemudian ada inspeksi, ada MESKOS itu monitoring efek samping kosmetik, ya. Kemudian ada di sini apa ini? Saya nggak kelihatan, penandaan iklan, ya, pengawasan, ya, bagaimana penandaannya, kemudian bagaimana iklan, karena ada juga tata cara iklan seperti apa. Ya, kalau kosmetik itu kan tidak boleh klaim khasiat. Benar nggak semua? Oh, berarti kalau begitu perbedaannya ada di apa? Kalau gitu tahapan pengajuannya. Kalau kosmetik, nguji-ngujinya itu saat barang itu beredar di masyarakat. Jadi BPOM tinggal saja sidak, ngambil, kemudian diuji. Ya, nanti akan dicek, ya, berdasarkan dengan yang sudah dilaporkan oleh pelaku usaha tadi, dokumen informasi produk tadi, mutunya gimana, keamanan, kemanfaatannya seperti apa, ya, dengan pengujian yang mereka lakukan, dengan MESKOS yang mereka lakukan, dengan pemantauan iklan seperti apa. Jadi ini kosmetik itu seperti itu. Tapi kalau OT, obat tradisional, itu enggak seperti ini. Ya, enggak seperti ini. Kenapa, Bu? Ya, karena ya obat tradisional dia lebih apa namanya? Ya beda, ya, karena dia ada klaim, ya, ada klaim untuk menyembuhkan. Kalau kosmetik kan tidak. Sehingga di pre-market ini sebelum pelaku usaha mendapatkan notif POM TR itu sudah ada sampling, ada pengujian, kemudian seperti apa namanya, kontrol kualitas mutu produk dan sebagainya itu dilakukan di pre-market sebelum dipasarkan. Baru kemudian dapat notif, baru diedarkan. Nah, di posisi sini itu mereka hanya memantau, memonitor. Betul enggak, masih ini enggak, ya, seperti itu. Jadi beda. Paham ya sampai sini, ya? Jadi ada perbedaan antara dalam hal registrasi, dalam hal pemantauan oleh BPOM itu antara kosmetik dengan UT itu berbeda, ya, di kondisi pre-market dan post-market. Oke, itu jadi ada gambaran, sehingga kosmetik itu nggak boleh klaim. Kalau ada klaim, ya ini nanti dipantau ini. Padahal di BPOM ada aturan periklanan untuk kosmetik. Kalau sampai itu iklannya bombastis, kemudian lebih cenderung ke arah klaim, ya ini berarti menyalahi aturan. Padahal di sini sampai keluar notif itu nggak ada kata klaim di sini, sehingga kemudian produk tadi itu disetujui. Nah, ketika sampai pasaran ada klaim, nah ini jadi nggak menyimpang lah istilahnya seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Ya, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan?
Nggak ada? Oke, kayaknya udah nggak ada. Ya. Sekarang kita akan menuju ke produk-produk kosmetik yang dikeluarkan dari berbagai negara. Oke. Ini label MUI-nya, label halalnya sekarang udah berubah ya. Ya, tahu enggak? Nggih, Bu. Tahu, Bu. Tahu ya. Nah, produk-produk ya di sini ada Amerika, ada Kanada, ya, kemudian ada Jepang, Korea, Indonesia, ya, seperti itu. Ada perbedaan ternyata. Bedanya apa ya, sama-sama kosmetik. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Ternyata ada perbedaan regulasi, ya. Regulasi kosmetik yang diatur oleh masing-masing negara itu ternyata berbeda. Ya, di sini di Eropa ini ya. Oke, di slide ini membahas mengenai peraturan mengenai produk yang beredar di pasar Eropa seperti apa. Ternyata kalau kita lihat ya di sana ternyata juga ada harmonisasi sama kayak kita di Indonesia ada harmonisasi ASEAN gitu ya. Kalau di sana ada ternyata harmonisasi negara-negara yang ada di Eropa sana, ini ada 25 negara anggota ternyata ya. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri. Ya, ternyata mereka itu harus mengikuti atau patuh terhadap peraturan dalam untuk 25 negara tadi. Ya, ini ada nomornya. Nah, ini kita lewati saja. Apa sih Bu itunya aturannya? Ada di belakang nanti ya. Kita ke sini dulu sebentar. Ya, kosmetik ya. Kita sering ya lihat iklan atau setiap hari pakai kosmetik ya. Kosmetik itu dari kata Yunani kosmetikos ya. Artinya ada keterampilan menghias mengatur. Kalau definisi kosmetik yang pertemuan kemarin kan ya apa? Definisinya apa kemarin? Kosmetik suatu sediaan untuk merubah penampilan, untuk mempercantik, ya, untuk menghias dan sebagainya. Enggak ada kata-kata menyembuhkan, ya beda klaimnya. Nah, di sini ada definisi kosmetik bisa berdasarkan FDA, ada kosmetik menurut peraturan Menteri Kesehatan. Ini kalau di Indonesia nanti kita lihat. Ya. Nah, sebentar. Nah, definisi tadi ya, kosmetik tadi, suatu sediaan yang digunakan untuk mempercantik, ya, mengubah penampilan diri, ya. Nah, ternyata sebelum itu di tahun 1955 itu ada istilah yang namanya kosmetik, ya. Ternyata itu kosmetik itu ya kosmetik medical ya atau medicated kosmetik ya. Ini di tahun 1955 kemudian di 1982 itu muncul istilah itu sehingga ada istilah cosmeceutical ya. Jadi ya kalau kita pharmaceutical ya tahu ya, nah, ini cosmeceutical. Oh, berarti dia itu kosmetik yang ada manfaat ya, tidak hanya sebagai perias tadi atau sebagai memperbaiki penampilan, tetapi ada efek manfaat atau terapinya. Itu yang disebut dengan cosmeceutical. Seperti apa gitu ya. Nah ini contohnya dulu ya. Contohnya seperti apa sih Bu yang punya manfaat terapi? Nah, sampo anti ketombe misalkan ini contohnya, bahwa dia itu merawat rambut jelas. Ya, membersihkan rambut, kemudian memperindah rambut. Tapi karena ada kata-kata anti ketombe, ya berarti dia untuk mengobati, ya misalkan mengurangi ketombe yang semula banyak jadi sedikit, misalkan seperti itu. Nah, ini yang kemudian ada perbedaan di tiap-tiap negara yang saya sebutkan tadi. Ternyata ya kalau di di beberapa negara seperti Eropa, Cina, ya, kemudian apalagi ya Eropa, Cina itu diklasifikasikan sebagai kosmetik. Ya,
Kemudian ya di Amerika ini diatur sebagai obat over the counter OTC ya, atau kalau mereka ada 3 ya, obat, kosmetik ya. Kemudian satunya lagi apa ya? Ada 3 itu. Nanti di belakang ada. Ya, kalau di Jepang namanya kuasi obat. Ya, kuasi setengah obat itu maksudnya seperti itu. Nah, jadi beda. Kalau di Indonesia gimana? Indonesia masuk apa? Ya, sampo anti ketombe. Masuknya apa? Yuk coba dilihat. Ya, punya sampo masing-masing kan. Itu masuknya apa? Kalian beli sampo di mana? Di toko, di supermarket, ya. Enggak belinya kan enggak di apotek kan. Nah, kalau di Indonesia kategorinya masuk kosmetik. Ya, di Indonesia tidak mengenal produk cosmeceutical. Ya, produk obat ya, bisa kosmetik dan obat gitu, enggak ada. Jadi kalau obat ya obat, kalau kosmetik ya kosmetik. Ya, jadi itu perbedaannya seperti itu. Nah, kalau di negara lain itu bisa dianggap cosmeceutical. Jadi ya karena dia juga sampo untuk membersihkan, tapi dia juga ada mengobati ketombe, makanya dia disebut setengah kosmetik setengah obat gitu ya. Contoh lain pasta gigi. Pasta gigi anti karies. Kalau di sini ya odol itu kan pembersih ya untuk apa namanya adalah obat gitu ya. Nah, tapi ada juga yang masuknya kosmetik ya, yang masuknya ini pasta gigi anti karies karena ada fungsi terapinya ya untuk ini untuk karies gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak ada apa namanya setengah obat setengah kosmetik gitu, nggak ada ya. Oke. Jadi oke ini ya tadi ya, di Amerika itu ada kosmetik, obat, kemudian OTC, obat bebas. Eropa juga tidak mengenal istilah cosmeceutical. Ya. Jadi di sana juga tidak ada ya, kenalnya cuman ya kalau kosmetik atau obat atau OTC gitu ya. Regulasi di Jepang, kalau di Jepang gimana? Ya, di Jepang itu ada istilah namanya quasi drug tadi. Ya, jadi nggak murni kosmetik, nggak murni obat, jadi campuran itu tadi. Oke, ternyata seperti itu. Jadi jangan kaget kalau misalkan kita pergi ke negara lain, kok ini masuknya quasi drug ya, lo kok drug itu ya. Gimana sih di Indonesia sampo anti ketombe itu misalnya atau pasta gigi yang untuk gigi menghindari lubang dan lain-lain ya, karies dan lain-lain itu masuknya ya apa namanya bukan quasi drug, tapi kalau di Jepang masuknya itu. Oke, kemudian di Korea ya. Kalau Korea malah lain lagi ya, cosmeceutical itu dia masuknya di functional cosmetic. Jadi kosmetik dia punya fungsi gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya tadi memperbaiki ya, misalkan pecah-pecah rambutnya atau ketombe tadi biar dia nggak ketombean lagi. Itu dia sebut functional cosmetic. Kemudian ada juga ya ini Kanada dia menyebutnya dermokosmetik ya. Jadi dia tidak secara resmi mengakui cosmetical ya sebagai ya kosmetik setengah-setengah tapi dia sebut dermokosmetik. Ya itu beda-beda sih aturannya. Ya, nah ini yang biru-biru ini ya kita fokus di sini secara perundang-undangan di Indonesia tidak ada produk cosmetical ya. Yang ada di Indonesia itu adalah ya itu murni kosmetik atau itu murni obat, tidak bisa masuk setengahnya. Sehingga regulasinya juga seperti itu. Ketika pelaku usaha mendaftarkan produk ya langsung ditanya mau mendaftarkan ya di online submission ya, itu mau masuk apa, kategori kosmetik atau kategori obat gitu. Jelas ya. Oke. Nah ini perbedaan ya, kalau ini
di tabel ini bandingkan antara Europe, kemudian Amerika, Jepang. Ya, misalkan seperti ini. Apakah ada produk notification-nya? Ternyata ada. Tapi kalau di Amerika tidak, dia hanya sukarela. Ya, kemudian kalau Jepang, ya dia harus. Jadi sama seperti apa Indonesia. Indonesia ada produk notification-nya. Jadi memang apa diminta itu mana notifikasi atau nomor izin edarnya. Kemudian in market control ya, ketika itu di pasaran ya mereka dipantau. Ya, kemudian bagaimana tanggung jawab oleh perusahaan ternyata diminta. Kemudian apakah ada daftar bahan-bahan yang dia itu dilarang atau kemudian restricted ya, ternyata ya, positif list dan lain-lain. Nah, seperti itu ternyata perbedaannya. Nah, saya tunjukkan berikutnya. Misalkan ini ya. Mana saya tunjukkan. Nanti ini bisa dilihat sendiri perbedaannya. Positive list. Oke, saya tunjukkan di sini. Nah, ini coba ini yang satu ini ya. INCI tadi kan nomenklatur ya, international nomenklatur kosmetik ya. Labeling of ingredients. Jadi kalau di Jepang ini ya, di Jepang dia itu harus ada Japanese translation required ya, jadi diminta ya. Jadi kalau produk itu nggak bisa kemudian tulisannya bahasa Inggris tok gitu ya, tapi harus ada translationnya ya. Kemudian oke di Kanada ya ternyata nggak perlu, India nggak perlu. Nah sekarang ya ini masalah yang biasa kita hadapi, expirednya kapan itu? Misalkan kita buka produk ya, jangan-jangan expired. Nah, itu kan penting kalau di Indonesia. Nah, ternyata ya kalau di Amerika itu enggak diminta ya, ini disilang. Kanada juga disilang. Ya, kalau Europe ada ketentuannya di sini ya, date of minimum durability ya, ini sekian kurang dari 30 months. Ya. India indicated as use before date, jadi gunakan sebelum berakhirnya tanggal sekian. Nah sekarang Amerika, Kanada ini ternyata sama peraturan untuk regulasi kosmetiknya. Nah terus bagaimana Bu kalau gitu? Di Amerika enak banget ya, pelaku usaha nggak perlu membuat uji stabilitas gitu ya, enggak juga ya. Kalau di sana ternyata mereka gunakannya ini pakai simbol ya, pakai simbol di sini. Jadi kalau ditanya apakah di Amerika itu untuk expired itu diminta sih, atau kosmetik di sana itu ada enggak sih ya, ternyata enggak. Mereka are not legally ya, tidak diminta sebenarnya ya untuk menyampaikan berapa expirednya, tapi ya perusahaan itu atau pelaku usaha itu inisiatif ya memberikan suatu simbol. Ada 6M, 12M ya, 6, 9, 12, 18, 24 ya, jadi 2 tahun. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi nanti kalau ke Amerika, lihat berapa expirednya, simbolnya seperti ini. Jangan tanya nyari tanggal, nggak ketemu gitu ya. Oke. Jadi beda-beda. Di Kanada sama ya. Tapi kita nggak akan menemui simbol ini di Indonesia karena yang di Indonesia itu tanggal ya. Oke, ya ini contohnya tadi ya yang untuk produk-produk Jepang ya itu harus ada karena mereka minta Japanese translate ya seperti itu, sehingga nggak aneh ya. Mungkin Korea tadi, Korea ada nggak ya? Kayaknya nggak ya, Jepang ya. Oke, mungkin sama Jepang, Korea ya atau Taiwan ya, mungkin harus ada tulisannya mereka. Oke, ya saya kira nanti kalian bisa cek sendiri-sendiri ya. Ini ternyata ada perbedaannya seperti itu ya. Misalkan animal testing ban ya. Ini kalau di luar ya kadang itu ada pro dan kontra ya. Kontranya itu mereka sebenarnya nggak membolehkan itu ya, ada animal testing gitu ya. Ada yang nggak boleh, ini yang di kolom pertama. Tadi kolom pertama itu apa? Di Europe ya. Kalau yang lainnya, negara lainnya masih memperbolehkan ya, allowed. GMP ya dan lain-lain.
Produsen yang bertanggung jawab ini bagaimana? Ya, karena tadi ya di Eropa, AS, Jepang, Kanada ya menempatkan bahwa produk kosmetik itu bisa langsung ditempatkan di pasar tanpa persetujuan oleh otoritas tempat. Gitu. Jadi langsung saja mereka ketika bikin boleh. Ya, misalkan kita buat produk itu langsung disebarkan boleh tanpa ada persetujuan otoritas. Tapi kalau di Indonesia harus ada notifikasi, tapi setelah in market ya, setelah post market ya, setelah di market di pasaran, BPOM akan melakukan pemeriksaan, disidak gitu ya, misalkan diambil sampling. Nah, jadi kalau pasarnya Amerika, Jepang, Kanada, Eropa itu mereka produksi terus langsung saja dipasarkan boleh. Ya. Tetapi ini di sini kata kuncinya produsen harus bertanggung jawab untuk memastikan produk mereka aman. Ya, kalau di Jepang, Kanada dia masih, ya ini masih ada pembatasannya, masih harus pemberitahuan nama produk sebelum mereka menyebarkan produk mereka di pasaran. Jadi memang ada itu kan di perbedaan aturan ya. Daftar negatif dan positif ya, negatif dan positif list gitu ya. Apa itu maksudnya ya? Jadi di sini Eropa, Jepang ya itu tetap mempertahankan adanya daftar zat terlarang dan terbatas. Jadi misalkan kita akan buat sebuah sunblock gitu ya untuk sunburn ya biar nggak sunburn gitu ya. Berarti kan ada zatnya filter UV. Nah, filter UV-nya ini yang boleh yang mana sih? Ya, yang nggak boleh yang mana? Nah, itu mereka tetap menegakkan itu. Ya, ada aturan-aturan itu. Oke. Uji keamanan ya. Kalau uji keamanan itu nggak ada tes khusus ya. Produsen yang bertanggung jawab ya. Tapi ini biasanya diatur ya. Misalkan untuk dermatologis tes misalkan seperti itu ya, ada kata-kata itu. Pelabelan ya ini tadi sudah ya, mereka harus menggunakan istilah internasional nomenklatur. Ya, ini ini sudah disepakati ya, sama seperti kalau kita nulis kalau kita menyebutkan tanaman ya, mau di daerah sini, mau di Sunda sana, mau di Jakarta, mau di Papua. Ya, kalau kita menyebutkan nama latinnya itu pasti satu target tertentu pasti. Ya, nggak akan mungkin kemudian kita ngomong pepaya di sini dengan pepayanya di sana itu beda. Oh, maaf, kates ya. Kalau di ada orang Sunda nggak di sini? Ada nggak yang berasal dari sana? Atau Jawa Barat, daerah-daerah sana? Nggak ada? Ada, Bu. Apa Mbak? Pepaya atau kates ya? Saya lupa. Ada. Kalau pepaya di sana gedang. Nah, jadi kalau saya ngomong gedang di sana itu artinya pepaya. Iya, Bu, pepaya. Jawa berarti artinya kan pisang, berarti kan beda ya. Nah, itu loh, menghindari itu makanya perlu penulisan internasional nomenklatur. Itu ya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau mau ngomong bahan misalkan beeswax ya, wis dah beeswax itu di seluruh dunia ya sama gitu. Ya. Oke. Ya ini nanti dibaca sendiri kalau inci ya, ini hanya untuk sebagai pengetahuan saja ya. Misalkan seperti ini ya, avocado misalkan ya, Tersia gratissima ya, nama inci NIM-nya. Avocado butter berarti hydrogenated avocado oil ya. Nah, sebenarnya aturan inci ini bisa kalian download sendiri kalau misalkan saya sangat berminat Bu untuk ke arah kosmetik, saya nanti pengennya di kosmetik gitu ya. Nah, ini boleh kalian baca-baca, cari ya, ada inci NIM ya. Itu banyak di website itu ya. Untuk aturan-aturannya. Oke, ini saya kasih contoh ya. Ini
Yang satu produk dalam negeri, satu produk luar negeri ya. Kan tadi aturannya harus menggunakan inci ya. Nah ini kalau saya besarkan ya, di sana besar nggak? Dah besar ya. Nah ini ya, misalkan nulis ini ya, Portulaca oleracea extract ya, Polygonum multiforum root extract. Nah ini sudah inci name-nya ya. Jadi sudah sesuai dengan internasional nomenklaturnya. Jadi tanamannya, nama latinnya, kemudian bagian dari yang digunakan root akar, kemudian apa namanya, tekniknya apa, pakai ekstrak. Oh ya root extract yang dipakai. Nah ini juga root extract, ada leaf extract ya. Jadi memang harus ditulis, jadi bukan nama latinnya toh ya. Kalau di obat tradisional kan misalkan kita tulis misalkan Polygonum multiforum folium atau ya root ya. Tapi ada juga sih yang ekstrak ya, kalau nggak salah ada juga. Tapi ada yang juga yang seperti itu. Tapi kalau yang di sini sih sesuai dengan inci name-nya. Nah ini coba kalau yang sari ayu ya, kok nggak mau ya? Malah yang ini. Oke, sebentar. Oke, yang ini yang sari ayu. Ya, yang sari ayu ini juga, ini misalkan dia bikin apa ini? Sampo ya, sampo anti dandruff pakai merang. Di sini ditulis apa ini? Oriza ya, Oriza sativa apa ini ekstrak kalau nggak salah seperti itu ya. Oke, ya nanti bisa apa diamati atau dicermati ya kalau pengen mendalami. Nah, sekarang mengenai bahan-bahan tadi ya, negatif list ya, misalkan apakah itu bahan yang masuk di dalam restriction ya, restricted atau prohibited. Apa perbedaan antara restricted sama prohibited apa? Ini ada yang masuk prohibited, ada yang masuk restricted. Ada yang tahu? Apa? Kalau prohibited itu apa artinya? Kalau prohibited itu dilarang, kalau restriksi itu mungkin boleh tapi dibatasi gitu Bu. Iya. Jadi kalau prohibited itu never allow ya. Jadi nggak boleh sama sekali ya, nggak boleh, sudah mau 0,1 mau sedikit ya udah nggak boleh, prohibited. Jadi contohnya ini bitionol ya, substancesnya bitionol karena dia bisa menyebabkan photocontact sensitization ya, jadi nggak boleh, prohibited. Ya sudah nggak boleh. Tapi kalau restricted tadi ya masih ada limitation, masih ada pembatasan. Oh boleh ya, misalkan ini hexachlorofen ya, kurang dari 0,1% ya. Jadi ada masih boleh tapi ya berarti ada syaratnya. Ya itu. Nah, ini banyak enggak Bu? Ya. Makanya kalau apa namanya? R&D ya, bagian R&D ya. Tim di R&D itu pasti ketika mau membuat sebuah formula ya itu harus cek ya, sama aja OT kosmetik itu sama ya. Kalau OT ya kita harus cek ya negatif listnya untuk tanaman-tanaman apa, jangan sampai sudah jadi bagus ya diformulasi yang sangat bagus ternyata nggak boleh ya, kan sayang banget ya habis waktunya sekian ya, kita harus tahu. Oke, ini kemudian ada juga yang unsafe ya, masuk ya bahan-bahan yang itu nggak aman gitu ya di dalam kosmetik ya, misalkan kloroasetamid ya, kemudian ya beberapa ini ya lumayan ya, ada beberapa bahan yang unsafe ya. Artinya apa kalau begitu, misalkan ini preservatif ya sebagai pengawet ya, kalau sudah dikatakan itu unsafe ya berarti harus diganti yang lain gitu ya. Nah, ini seperti warning gitu ya. Nanti akan bisa menyebabkan skin ini sensitization ini. Jadi dia lebih iritatif, lebih ya buat merah dan lain-lain ya. Seperti itu. Ya, jadi itu
apa namanya, ini summary-nya ya. Jadi memang kalau kita lihat peraturan ya, peraturan-peraturan itu ada persamaannya ya. Persamaannya ini misalkan di Europe, di US, di Jepang ya, bahwa untuk produk itu sampai di pasaran itu sebenarnya ada yang nggak perlu itu ya, nggak membutuhkan otoritas, nggak membutuhkan persetujuan otoritas ya. Tapi kalau di Indonesia ya tetap harus ternotif, tetap harus ada nomor izin edar, meskipun di awal di pre-market itu nggak ada pengujian seperti UT. Jadi kita lengkapi aja ya apa yang diminta ya, misalkan tuliskan komposisinya, kemudian produknya apa, deskripsinya seperti apa ya, dilengkapi, baru kita kasih, nanti oleh BPOM akan dicek. Jika memang tidak masalah akan langsung keluar NA-nya, mudah untuk mendapatkan NA sebenarnya. Asal tadi fasilitasnya sudah CPKB dan lain-lain itu ya. Tapi tanggung jawabnya setelah di market tadi, nanti BPOM akan ngecek ya benar enggak. Tadi katanya janjinya sekian, nah ternyata enggak. Nah itu kan bisa apa namanya ya, pastinya nanti akan ditegur ya, diberi sanksi dan sebagainya, sampai nanti bisa penarikan produk kalau memang itu enggak benar gitu ya. Itu saya kira sebentar ya, ini kenapa sih kok saya berikan apa namanya informasi ini ya, karena kita nanti kalau mau menganalisis kita harus tahu gitu ya, harus tahu. Lah ini memang sudah prohibited kok masih dilanggar ya, buat apa ya? Ini sudah di luar ya, sudah menyimpang istilahnya seperti itu. Tapi biasanya ya karena itu tadi di beberapa negara tanpa persetujuan otoritas itu. Ya, tapi tetap menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Oke, itu dari saya untuk materinya. Ada pertanyaan dulu? Ya, silakan. Bu izin mau tanya. Mbak Bina, silakan. Yang tadi yang expired date yang di Amerika tadi yang pakai hitungan 6 bulan, yang pakai 6M, 9M tadi itu expired date-nya atau kayak BUD gitu, Bu? Apa Mbak? Gimana? Targetnya? Yang tadi loh yang tulisan expired date, yang Amerika tadi kan pakai yang 6M, 12M, kayak gitu. Itu tuh expired date-nya atau kayak umur simpan BUD gitu, Bu? Soalnya kalau di kosmetik Indonesia itu juga biasanya ada kayak umur simpan buat 6 bulan atau berapa gitu. Ya, jadi itu expired date, Mbak. Di sana memang nggak dituliskan, tetapi itu inisiatif dari perusahaan. Nah, maksudnya apa 6M, 9M? Ketika itu dibuka, ya seperti umur simpan sebenarnya, bahwa sebaiknya digunakan tuh setelah dibuka itu 6 bulan gitu. Ya, setelah dibuka, setelah digunakan atau dibuka itu sekian. Karena memang mereka nggak minta gitu, itu hanya sebagai penanda bagi customer gitu Mbak. Oh, berarti ngitungnya expired date dari kemasan dibuka, bukan dari diproduksi. Iya, kemasan dibuka. Gitu, udah paham. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya asik ya sebenarnya kalau kita belajar ya, kalau yang nanti minatnya ke ya ini Mbak Ovira. Oke, Mbak Ovira dulu deh. Mbak Ovira, silakan. Iya Bu, saya mau tanya, kalau kosmetik dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu tadi kan mereka sudah punya notifikasinya sendiri-sendiri. Nah itu perlu nggak sih Bu di BPOM lagi? Karena kemarin saya pernah lihat itu ada satu sediaan kosmetik concealer, tapi dia juga dicampur obat jerawat. Nah itu kayak gitu tuh sesuai standarnya BPOM tuh boleh atau tidak gitu Bu? Sekarang saya Makasih. tanya dulu Mbak. Sebentar Ya. Mbak. Itu notifnya apa? N apa?
nggak mungkin NA kan? Apa Itu Amerika tadi apa? kalau yang sediaan itu produknya dari Korea, Bu. Oke. Berarti kan bukan NA ya? Iya. Jelasnya bukan Korea ya. Jadi ya memang ngikutin aturan sana. Tadi kan misalkan Jepang tadi ya, mungkin Korea juga ya. Saya tadi yang ingat Jepang tadi ya, quasi drug tadi. Setengah kosmetik, setengah drug. Mungkin ditambahi seperti tadi ya, dikasih apa obat jerawat seperti itu. Ya aturan mereka boleh, kenapa enggak? Hanya kalau itu memang sesuai notifnya mereka ya sudah nggak apa-apa Mbak, masuk ke Indonesia dia pastinya akan jadi bukan diproduksi di sini gitu loh, kayak lisensi gitu loh Mbak. Jadi kayak impor kan, jadi itu Oh kosmetik iya, Bu. impor. Jadi sesuai aslinya, sesuai peraturan sana ya nggak masalah gitu. Pasti mereka akan bayar apa bea cukai dan lain-lain gitu kan. Itu boleh ya, asal itu tadi masih ya kalau dicek kan legalnya ya dapat gitu ya. Meskipun di sana dalam hal kayak tadi pemasaran nggak butuh otoritas dari sana, itu perusahaan. Nah biasanya Bu kok gampang banget ya di Indonesia aja sampai CPKB dan lain-lain. Nah pastinya ya kalau kalau dari apa namanya kacamata kita ya untuk melihat ini peraturan dibuat ya untuk apa keamanan konsumen, pastinya standar mereka bisa beroperasi sebagai perusahaan kosmetik itu ada NIB-nya kan, nomor induk berizin apa izin itu ya, untuk beroperasi itu pasti ada dan itu pasti akan ketat seperti CPKB. Kalau menurut saya gitu, mereka sudah mengunci ya, mengunci sesuatu itu sudah di titik-titik mana gitu. Jadi nggak asal ya. Kalau di sini ya misalkan, wah itu perlu notif karena bisa jadi ada yang masih belum CPKB ya dan lain-lain sehingga dipantaunya seperti itu. Gitu Mbak. Oh ya, terima kasih, Bu. Oke, Mbak Ovira. Ya, ada lagi? Ada lagi Mbak? Ya, kalau mungkin nanti kalau kalian apa namanya PSPA-nya tetap di UNS itu ada mata kuliahnya itu apa kosmetik ya, usaha apa namanya magang tapi bukan magang maaf praktek ya jadi akan ada waktu di usaha kosmetik gitu, akan belajar ya seperti apa sih ya sebuah industri itu dikelola sampai mendapatkan produk itu ya. Berarti kan banyak hal ya, mulai dari bahan baku dari awal, kemudian mungkin bagian R&D, bagian produksi, bagian manajemen atau apa kualitas mutu ya. Seperti itu. Ya, nanti bisa banyak belajar kalau yang tertarik ya di sini di kosmetik. Ya, karena sekarang itu kalau kalian lihat masuk di websitenya BPOM ya, masuk BPOM di sana berapa sih jumlah produk OT sama kosmetik ya. Dulu kan OT tinggi ya. Sekarang tuh kosmetik itu juga moncreng gitu ya, cepet banget apa kenaikannya per tahun. Jadi jumlah notifikasi produk kosmetik itu setiap tahun itu bertambah sangat cepat. Artinya apa? Bahwa pangsa pasar di Indonesia itu sangat tinggi ya. Bahwa masyarakat di Indonesia itu dengan apa kosmetik yang setiap hari bermunculan tuh ini apa namanya menyambut itu ya, menyambut dengan baik sehingga otomatis setiap hari saya kira pasti akan ada yang mendaftarkan produk baru gitu. Nah, nanti kalau nggak percaya cek akan ada itu data kuantitatifnya ya, jumlah OT, jumlah kosmetik yang ternotif. Ya baik, saya apa namanya berikan case study ya untuk pertemuan ini sehingga nanti kalian akan lebih paham ya. Karena metode kita itu untuk mata kuliah ini memang case study ya. Saya berikan beberapa soal, silakan kalian kerjakan. Waktunya sampai jam berapa ya? Kita jam
PJ Mbak Faradi, sampai jam 13.45 ya. Ya, ada 45 menit, silakan kalian kerjakan. Nanti untuk pengumpulannya besok gitu ya, saya nggak minta sekarang, tapi besok ya, nanti saya sediakan linknya, kerjakan. Tapi kalau bisa kerjakan di waktu 45 menit. Kalau ditunda-tunda nanti malah memakan waktu yang lainnya gitu ya. Jadi kerjakan 40 menit tapi submitnya sampai besok. Mau submit sekarang ya boleh ya. Tapi saya beri kelonggaran sampai besok. Untuk soalnya ya seperti ini. Ya, ini untuk case study-nya. Silakan nanti Anda kerjakan ya sendiri-sendiri ya. Enggak kelompok ini ya, sendiri-sendiri. Ini ada kasusnya di sini. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri untuk pertemuan ini karena saya ada Zoom lagi ya soalnya. Jadi saya berikan studi kasus. Mungkin studi kasus nanti akan ada beberapa ya di setiap pertemuan itu akan saya berikan studi kasus sehingga kalau dengerin itu kan lupa ya. Tadi Bu Ita ngomong apa gitu ya. Nanti kalau studi kasus pasti akan buka. Oh maksudnya begini. Oh kenapa kok ini enggak ini ya seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Iya diketik. Iya. Nah, kalau tulisan tangan itu ya biasanya sih oke, tapi kadang kalau yang tulisannya nggak jelas itu yang saya tambah mumet ya. Tapi gini ya, ngerjakan ya sendiri-sendiri ya. Jadi ini untuk mengasah analisa kalian ya. Saya tahu kalau misalkan wah ini persis ya, diubah-ubah dikit itu ya saya tahu ya. Jadi silakan karena ini mata kuliah pilihan ya. Jadi kalau pilihan itu kan pasti ada tantangannya. Wah saya senang banget ini, saya mau mendalami. Ya, oke. Silakan dikerjakan dengan waktu yang ada. Nanti kalau belum selesai bisa dilanjut ya sampai besok pengumpulannya. Saya cukupkan dari saya sekian. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya itu mungkin kurang berkenan, terlalu cepat atau kurang jelas. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kalau di grup gitu ya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama. Jangan lupa presensi ya. Nanti soal akan saya